Pencanangan program yang 28 tahun ke depan itu kita mulakan seperti pada ketika melaksanakan gelombang pertama. Masih intinya adalah bangunan daripada penyiapan sumber pangan. Dan kalau kemarin kita pangan itu berbasis pada karbohidrat dan ala kadarnya protein, maka pembangunan gelombang kedua ini sumber pangan yang kita maksudkan adalah protein daripada ikan dan karbohidrat. Kemudian daripada buah-buahan dan lain sebagainya itu kita periodisasikan penggarapannya, dan juga pembangunan sumber daya manusia yang berhubung kait dengan pelaksana daripada program yang kita gariskan dalam 28 tahun depan. Saudara-saudara, ini sangat perlu karena sumber daya manusia itu yang akan menentukan kebangkitan daripada kita semua dan dalam secara umum yaitu dan bangsa kita. Beberapa hari yang lalu saya membaca 15 negara terkaya di Asia. Itu ternyata kita Indonesia belum masuk. Dari 15 saja belum masuk. Sedangkan kita memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar. Dan luasan yang kita miliki negara Indonesia ini cukup besar. Kita bisa membaca negara kecil yang diapit oleh situasi yang sangat dahsyat peperangan, bertetangga dengan Syria yang terus hari-hari bertempur, Irak, Lebanon, masuk ke dalam menerai ke-15. Kemudian negara serumpun itu katakan Malaysia itu masuk senerai kalau tidak 13-11. Dan negara yang paling dekat lagi yaitu Singapura itu masuk dalam jajaran 5 besar. Katakan kalau Brunei Darussalam negara terkaya karena memang sumber daya alam yang mendukung luar biasa. Saudara-saudara, dari ini kalau kita menekuni program yang kita lakukan gelombang kedua ini dengan serius, kita bisa ikut mengangkat harkat martabat bangsa dari sisi baik itu ekonomi maupun sumber daya manusia melalui pendidikan. Adalah hal yang sangat mungkin. Jangan pernah menganggap bahwa kelompok kecil tidak punya peran. Satu sikap mental yang akan menjerumuskan diri kita sendiri. Tapi kalau kita punya sikap mental bahwa sekalipun kita kecil, bisa berbuat yang maksimal. Saudara-saudara, pernah kita contohkan apa yang kita buat
Walaupun kecil, kita ini kelompok yang sangat kecil dibanding dengan yang besar-besar. Apa yang kita buat dalam 21 tahun, kita bisa rasakan. Yang belum dibuat orang adalah masjid. Masjid yang kita buat, kita itu artinya yang jumlah kita itu kecil saja. Tapi kita bisa membuat masjid. Dan kalau kita ukur besarnya, belum ada banding di Indonesia. Ini menandakan bahwa kita bisa. Kita bisa. Artinya, Masjid Rahmatanil Alamin ini paling tidak menjadi rujukan orang. Kalau orang bertanya, masjid yang besar di Indonesia masjid apa? Mau diakui mau tidak, karena sekarang information teknologi yang menyampaikan, maka tidak bisa dibohongi. Tampillah Masjid Rahmatanil Alamin. Katakan orang masih memberi komentar, itu masjid belum jadi. Kata YouTube, belum jadi saja, sudah dianggap besar. Tinggal logika berjalan, bagaimana kalau sudah jadi? Saudara-saudara, kita mengangkat seperti ini, supaya kita punya keyakinan bahwa kita bisa membangun dan memberikan kontribusi untuk negara yang kita cintai. Gelombang kedua ini kita fokuskan pada kelautan. Tadi tim yang sedang persiapkan feasibility study untuk ini, pembangunan kelautan kita ini, itu memberikan gambaran kepada kita. Katakan di Indramayu yang sudah terkenal pelaut nelayan yang paling gigih dan berani, itu kapal besarnya yang ukurannya katakan 30 meter tunas, itu sangat terbatas. Dari sekian ribu kapal nelayan, itu hitungan yang terbesarnya itu sampai 100. Tidak sampai 100. Bayangkan. Sangat kecil, sangat sedikit. Nah, kita insya Allah bisa melampaui yang dimiliki oleh nelayan Indramayu. Tadi kita sampaikan bahwa tunas 30, yang 30 berarti nanti panjangnya kurang lebih 35 sampai 38. Itu bisa disiapkan ratusan tanah. Mengapa? Karena kita punya persediaan raw material daripada perkapalan itu sudah tersedia. Maka kemarin kita sudah sampaikan bahwa kayu yang kita ambil dari Kalimantan yang sekarang dalam perjalanan, mungkin sudah separuh perjalanan. Dalam tanggal 2 atau 3 sudah sampai ke Cirebon, atau bahkan sudah sampai ke tempat kita di Diansari. Itu persiapan untuk lunas yang berbentuk kayu ulin itu sudah mencapai 142 kapal, belum bengkirai. Jadi kemungkinan sampai 200 kapal persiapan sudah ada di tahun ini. Artinya di tahun 2022. Dan
pembukaan daripada pembuatan kapal sudah kita mulai di penghujung bulan Desember ini. Kita sudah meletakkan lunas di 2 gawang, artinya untuk 2 kapal. Dan gawang sudah kita buat 3. Berarti kita akan membuat 3 kapal untuk start pertama ini. Jadi kalau kita serius pembuatan kapal, tukang dan lain sebagainya kita siapkan, sarana disiapkan, dan raw material sudah ada, ini kita bisa ratusan di dalam tempo singkat. Nah, ini merupakan satu gerakan yang menyambut daripada program negara yang memperhatikan laut. Saudara-saudara, kita tidak usah berdemonstrasi, tidak menginginkan laut dikerjasamakan dengan asing. Itu kurang banyak artinya. Demonstrasi kita adalah kita membuat sebanyak-banyaknya sehingga asing merasa, oh, boleh kita masuk ke Indonesia karena nelayan Indonesia sudah memiliki kapal yang besar-besar. Jadi ngambil itu. Kita tidak bisa nyetop. Mungkin yang nyetop nanti DPR sana. Sama dengan asing dalam arti modal asing diberikan kesempatan untuk menguras hasil laut kita. Kita tidak perlu mengadakan demo menentang dan sebagainya. Akan lebih baik idfa' billati hiya ahsan. Tampillah dengan penampilan yang terbaik, yakni kita membuat kapal. Saudara-saudara, ini persiapan tahun pertama, kemungkinan kita 200 lunas kapal sudah memiliki. Hari ini yang paling diperlukan, yang sulit didapatkan oleh nelayan adalah lunas kapal yang memiliki kekuatan. Yakni kayu yang kuat. Kayu yang kuat satu-satunya adalah kayu ulin dan itu sudah terbatas. Mungkin keduanya adalah kayu bengkirai. Dua-dua ini kita sudah punya, mungkin sampai kekuatan 200 kapal. Tinggal kemampuan kita. 200 kapal ini mampu berapa putaran daripada program pembangunan gelombang kedua. Kalau untuk dinding kapal dan sebagainya, itu tidak terlalu sulit mendapatkannya. Nah, papan-papan yang lebihan daripada persiapan lunas itu bisa dibikin papan. Jadi mudah-mudahan dalam jangka yang singkat kita akan bisa memiliki kapal yang bisa, kalaulah tidak menyaingi ya dipandang oleh nelayan-nelayan asing yang nanti bekerja sama dengan Indonesia itu. Andainya juga nanti itu terjadi, kerjasama asing, artinya penanaman modal asing di bidang kelautan, lantas mereka menggunakan sarana modern, kita tempuh. Kita bisa. Kenapa? Karena sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh nelayan Indonesia, insya Allah kita bisa. Maka persiapan kapal kayu sudah kita persiapkan, dan kapal baja besi pun sedang kita persiapkan. Dan semuanya kita akan buat di galangan kapal kita sendiri. Dari sini saudara-saudara akan bisa memberikan kontribusi nasional. Tadi kita dalam silaturahim dengan tim membuat visibility study tadi,
masih berbincang bahwa Indonesia pun masih mengimpor ikan. Ini sesuatu yang herankan. Lautnya 75% dari luas negara, tapi masih mengimpor. Dan laut kita ikannya banyak dicuri orang. Ini tantangan. Orang tinggal di laut, ikannya impor. Mengapa? Ya karena memang budayanya masih suka memancing di darat dan memancing di laut. Hari Ahad, banyak orang yang punya hobi mancing, tapi mancingnya darat. Terus kalau ada informasi bahwa ikan Indonesia masih mengimpor, itu hal yang lucu, menggelikan, tapi terjadi. Oleh sebab itu, tatkala kita masuk ini nanti, minimal kita bisa mengisi berapa yang diimpor oleh Indonesia keperluan ikan laut itu. Dan sangat mungkin ikan laut yang diimpor itu sumbernya juga dari laut kita. Itu sangat mungkin. Kalau mengimpor dari Korea, Korea tidak akan ngambil dari laut. Jadi kalau importnya dari Cina, apalagi kalau importnya dari Vietnam, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ini langkah pertama masuk kepada pembangunan gelombang kedua. Gelombang kedua ini memerlukan kecermatan, memerlukan ketekunan, memerlukan istiqomah, mudawamah dalam bergerak. Tidak boleh ada sedikit waktu pun yang kita luangkan untuk tidak berbuat apa. Jadi pembangunan di gelombang kedua ini, yang pertama membereskan gelombang pertama yang belum selesai. Utamanya adalah Masjid Rahmatan lil Alamin, kemudian Tirta Dana, kemudian yang belum selesai di gelombang pertama. Kemudian di gelombang kedua pendidikan sudah kita rancang beberapa saat yang lalu, yang sifatnya melengkapi daripada pendidikan yang hari ini berjalan yang belum lengkap. Baik itu pendidikan menengah maupun pendidikan tingginya. Kemudian persiapan pangan juga kita tingkatkan lagi di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Kita punya kesempatan membangun di luar Pulau Jawa lahan-lahan yang kita miliki untuk start pertama ini kita bangun untuk produksi pangan. Produksi pangan insya Allah dan pasti tidak akan overproduksi karena manusia yang memerlukan pangan tiap hari bertambah. Ada manusia yang bertambah kemudian tidak memerlukan pangan. Semua memerlukan pangan. Saudara-saudara, kemudian sistem daripada masuk ke laut itu tadi juga sudah kita bincangkan, tidak tradisional sistemnya. Tapi sistem yang kita anut adalah sistem yang kekinian. Seperti apa? Kekinian itu pelaut atau nelayan kita yang terjun ke laut itu tidak menggerakkan kapalnya
dari titik pencari ikan dibawa ke Pulau Jawa. Kalau itu yang dilakukan, maka menunggu berbulan-bulan. Dan kondisi ikan sekalipun sudah diinginkan, itu tetap saja kurang bagus. Maka sistem yang kita buat adalah kapal-kapal yang kita bikin untuk nelayan itu tetap berada di lautan sepanjang tahun. Kemudian kita siapkan kapal yang untuk mengkolek hasil daripada kapal-kapal yang sudah kita terjunkan di laut-laut sesuai dengan lokasi izin yang diberikan pada kita. Maka tempat-tempat terdekat daripada operasional kapal kita, operasi kapal kita, mungkin di sana juga kita buatkan tempat processing ikan itu. Paling tidak pengawetan ikan secara baik. Dan kalau umpamanya kita memerlukan mengekspor, kualitasnya memenuhi persyaratan. Kalau kita ingin bawa untuk konsumsi nasional, juga kualitasnya bagus. Nah, ini kita buat semua. Jadi nanti ada kapal yang gerak mencari ikan, kemudian ada kapal yang mengangkut nelayan untuk ganti ship dan membawa pulang ikan yang ada di kapal pencari ikan itu. Jadi kapal pencari ikan tetap ada di lautan. Dan menyaplai bahan bakar dan sebagainya. Itu semua kita persiapkan. Kalau tidak seperti ini, maka kita akan masuk seperti mengulang daripada ketradisionalan yang ada. Kapal sudah tradisional, kapalnya kemudian manajemennya tradisional. Nah, itu tidak akan ada perubahan. Maka kapal kita sekalipun dibuat secara tradisional, nanti manajemen kapalnya di lautnya kita buat kontemporer sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian perputaran nelayan itu sendiri tidak terlalu lama di laut. Biasanya nelayan yang terlalu lama di laut itu jenuh. Maka diadakan perputaran. Bulan sekali ya. Dan sekali tanpa harus membawa hasil karena hasilnya sudah dikolek kapal-kapal khusus. Ini pun nantinya, umpamanya kalau kita mengambil ikan yang dari Arafura, Arafuru, itu kita bisa membawa barang ke Arafuru sana dan singgah di itu Timika, menurunkan barang ke Timika, apa barang yang kita bawa, dan kita tongkan kapal, kita ambil hasil kapal, hasil nelayan tadi, pulang membawa barang hasilnya. Jadi kos daripada perjalanan pulang balik itu dibiayai oleh keuntungan daripada sesuatu yang kita bawa ke pulau tersebut. Dan kalau itu manajemennya sudah masuk manajemen kontemporer. Sebab kelemahan di Indonesia ini keluhannya adalah perjalanan laut itu hanya satu arah. Dan pulangnya kosong dan itulah yang membuat kos tetap mahal. Saudara-saudara, itu laut. Kemudian darat pun kita bangun. Ini yang harus bisa mengawali adalah pertanian buah-buah. Apa itu pertanian buah-buah? Umpamanya pisang dan sebagainya. Kita punya pisang yang baru.
baru rasa bagus, dan size-nya pun bisa diatur. Kemudian keawetannya pun sangat awet. Di produk baru sudah mulai kita panen. Nah, ini perlu dikembangkan, mengembangkan satu varietas. Kalau melalui kultur jaringan itu memerlukan 1 tahun sampai bisa ditanam. Kemudian setelah ditanam 1 tahun lagi atau minimal 10 bulan baru punya hasil. Maka kalau kita ingin membesarkan produk seperti itu, kita memerlukan waktu 2 tahun. Maka di periode 1 putaran pertama 7 tahun, itu sudah memiliki produksi yang mapan. Nah, saudara-saudara, maka kemapanan produksi baik darat maupun laut ini harus diciptakan dalam 1 periode pertama ini. Periode pertama yakni 7 tahun pertama. Kita berbincang mengapa 7 tahun. Kalau 5 tahun, kalau kita mengurus garapan, memproses perladangan, itu belum ketemu 5 tahun. Ketemu produksi itu 5 tahun plus 2, 7 tahun. Untuk memimpin pemerintahan juga 5 tahun itu membuat kurang. Makanya ada yang ingin tambah 1 periode lagi. Baik itu negara maupun organisasi. Dan itu dicontohkan. Organisasi NU. Ada yang ingin 3 periode. Kemudian negara, presiden, ada keinginan untuk 3 periode. Kalau 7 tahun, itu 2 periode itu sudah 14 tahun. Nah, sistem pembangunan ekonomi dan pertanian, perkebunan, 7 tahun itu sudah produktif. Jadi kita mengawali ini, mudah-mudahan ke depan ini bangsa Indonesia bisa merubah itu. Supaya yang jadi presiden itu tidak ingin 3 periode lagi. 2 periode sudah kenyang. Karena 2 periode 14 tahun. Terus perputaran pembangunannya pun 7 tahun. Jadi tidak punya alasan karena pembangunan belum selesai maka diperpanjang kepresidenannya, tidak ada itu. Nah, yang dirubah adalah periodenya. Nah, mudah-mudahan nanti mendengar inilah. Nah, Zaitun dulu sistem semester pun awalnya ditentang, kemudian diikuti. Saya masih ingat yang menentang itu Menteri Agama yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan. Yaitu Pak Malik Fakih. Apa komentarnya? Kalau kita mencanangkan pembelajaran itu dari sekolah dasar sampai menengah, sampai perguruan tinggi sistem semester. Berteori-teori beliau, saya menjawab, kalau sekolah menengah, dasar dan menengah itu kuartalan, mengembalikan situasi libur di rumah menjadi stabil belajar, itu memerlukan 3 bulan. Jadi habis itu. Habis waktu. Tapi kalau semester, mereka libur 1 bulan, terlalu kenyang itu libur 1 bulan itu. Maka balik ke kampusnya, gampang ditata. Karena apa? Sudah kenyang liburnya 1 bulan. Bahkan orang tuanya sudah ingin cepat-cepat karena memberi makan putranya sendiri itu ada keluhan. Ini. Akhirnya tidak lama daripada itu, Menteri Pendidikan menetapkan semester. Semuanya semester. Nah, ini nanti juga begitu. Kita mau mengadakan putaran pembangunan itu bukan 5 tahun, tapi 7 tahun. Nah, mudah-mudahan nanti ditiru. Sampai kepada periode kepemimpinan itu nanti juga 7 tahun. Jadi, kalau itu ditiru, bagus.
Saudara-saudara, jadi 7 tahun ini penting dan pelaksanaannya harus kekinian juga penting. Nah, semuanya harus ditata dengan baik. Untuk sumber daripada karbohidrat, kita sudah menyiapkan macam-macam varietas padi yang kualitasnya bagus. Mudah-mudahan tahun 2022 di semester kedua itu kita sudah bisa mengembangkan padi yang bagus, yang pulen. Yang pertama, kita sudah punya sumber karbohidrat dari padi yang rasanya enak, ringan di perut, yaitu basmati, itu sudah jadi. Tinggal kita menyiapkan kuantitanya yang kita tanam berapa banyak. Kemudian yang ini lezat, yang baru ini, yaitu Koshi Hikari yang dulu sudah pernah kita buat, kita belum terlalu menguasainya. Sekarang kita punya bibit yang bagus lagi. Nah, maka nanti ini sumber karbohidrat di Az-Zaitun yang kita akan kembangkan adalah basmati dan Koshi Hikari. Andainya nanti kita setelah COVID ini, pemakanan kita atur 1 pekan makan roti, 1 pekan makan basmati, 1 pekan makan Koshi Hikari, dan sebagainya. Itu diversifikasi yang seperti itu diperlukan. Nah, mau makan saja kok ditepuk tangan nih. Jadi kalau itu ada diversifikasi seperti itu, ini nanti kita akan menjadi kuat. Kuat apanya? Kuat daya tahan daripada fisik kita untuk masuk kepada program yang kita gabungkan tadi. Kemudian saudara-saudara, pendidikan kita masih perlu membangun. Kalaulah tidak 2 bangunan, 1 bangunan itu perlu yang kita khususkan. Bangunan umpamanya politeknik. Di mana tempatnya? Tempat itu tidak usah mencari yang baru, di sini cukup. Kalau mencari yang baru nanti modal lagi keluar. Adapun nanti kalau politeknik perkapalan ataupun maritim, kita sudah punya tempat untuk praktikumnya. Karena apa? Kita sudah persiapkan sebelum gelombang kedua dimulai, persiapan itu sudah ada. Jadi sentral pendidikannya nanti di sini, kemudian praktikum-praktikumnya di tempat yang telah ditentukan. Kemudian saudara-saudara, yang harus perlu diadakan koreksi umpamanya, kalau kita sudah terjun ke laut, ini kegiatan perikanan darat kita evaluasi. Masih perlu atau bagaimana? Sebab kalau nanti perikanan darat kita buat juga, nah ini terlalu biaya mahal. Perikanan darat itu sangat mahal. Bagaimana tidak? Harus menyiapkan lahan. Lahan sekarang ini 1 meter persegi paling murah. Ya sebegitu harganya. Kemudian nanti ada bangunan. Bangunannya kalau kita buat agak luas sama dengan separuh kapal.
Nah kalau kita luaskan lagi 1 kapal. Kemudian benihnya kita harus cari, masih ada cari benih. Kemudian pakannya harus cari, kita harus memadakan pakan. Nah kalau ini hanya untuk penelitian dan selingan-selingan boleh-boleh saja, maka skalanya tidak terlalu besar. Kalau kita sudah terjun ke laut, akan lebih bagus kalau kita menseriusi. Katakanlah di mana yang kita harus dapatkan ikan-ikan besar, ikan tongkol, ikan cakalang, ikan tuna. Kalau kita serius di situ, kita bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang kita pelihara di darat. Mungkin kalau di darat itu protein dari ikan, dari ayam. Ayam perlu dikembangkan. Dari sapi perlu dikembangkan. Kalau dulu kita belum berhasil di sapi perah, ini kita mulai lagi. Belum berhasil itu bukan gagal, ya belum berhasil saja. Kemudian daging sapi, kemudian kambing. Nah, kita fokus di situ. Kalau sudah punya kapal banyak, kita masih memikirkan bibit ikan darat, nah ini namanya kurang cerdas. Ya sudah, ikan laut saja. Kenapa bandingannya? Lebih bagus mana? Ya lebih bagus dua-duanya. Yang tidak bagus itu tidak makan ikan, gitu kan? Tapi kalau dibandingkan dan ikan laut, kalau kita sudah punya sarananya, ya lebih gampang ikan laut. Ikan laut tidak perlu membeli bibit, yang perlu ya membeli jaring, mesin, kayu, dan itu bisa dilaksanakan. Jadi saudara-saudara, pertimbangan-pertimbangan seperti itu harus kita tetapkan tatkala kita mengawali, sehingga konsentrasi kita tidak terbelah. Artinya tatkala konsentrasi di kelautan tidak terganggu lagi. Namun kalau karbohidrat itu memang perlu. Danlah gandum sudah jelas kita belum bisa menghasilkan skala produksi yang besar, belum bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa dibuat di sini. Kita terus bergerak. Tapi kalau namanya beras basmati dan beras Koshi Hikari, kemudian gandum kita masih mengimpor. Impor dari mana itu nanti? Dari basmati yang kita jual. Basmati kita jual, kita ganti dengan gandum. Kemudian produk-produk yang lain seperti sumber protein dari nabati, yaitu kedelai. Kita pemakan tahu tempe cukup banyak, tapi sebagian besar masih membeli. Nah ini ke depan, ini harus diseriusi bagaimana menghasilkan kedelai yang cukup untuk menjadi produk yang bisa memenuhi hajat kampus terlebih dahulu atau warga koperasi. Sebab kedelai bisa dibuat, bisa ditanam. Sekalipun tentunya hasilnya tidak seperti negara-negara yang stabil hasil daripada kedelainya. Kemudian di samping kedelai, kita juga mempunyai kegiatan yang untuk mendukung pangan, yaitu minyak. Minyak yang bisa dibuat mandiri adalah minyak kacang, kemudian minyak kelapa narojil,
kemudian minyak wijen, dan minyak-minyak yang lain. Itu semuanya dalam periode kedua ini jangan ada yang membeli. Minyak wijen produksi sendiri. Dan penggunaan minyak wijen ini harus ditingkatkan. Mengapa ditingkatkan? Orientasinya adalah kesehatan. Minyak wijen mendukung kesehatan. Yang belum bisa kita produk tentunya minyak zaitun. Inilah yang masih menjadikan jalan mengapa nama kita zaitun belum bisa menghasilkan zaitun. Maka Syekh sekarang ini serius mendengarkan lagu daripada Rubal Jamal, yaitu duplikat daripada Ummi Kalsum, yang lagu Lanal Ard, yang isinya Tabarakaz Zaitun, Sandrem, Watinuha. Ini nanti kita rubah tajuk titlenya. Kalau Rubal Jamal itu titlenya Tabarakaz Zaitun, Asyam, Watinuha. Nanti kita rubah sedikit, Tabaraka Zaitun Sandrem Watinuha. Nah, ini menginspirasi. Ada lagu yang menyebut tin dan zaitun. Tinnya ada di sini di Sandrem, kemudian zaitunnya ada di Jakarta. Maka nanti Tabaraka Zaitun Sandrem Watinuha. Itu dinyanyikan oleh Ruba Al-Jamal, seorang Nasrani Ortodok Syria yang lagu-lagunya banyak dari Ummi Kalsum dan Abdul Wahab. Nah, saudara-saudara, dari situ kita masih belum patah semangat untuk mendapatkan az-zaitun yang bisa diproduksi buahnya untuk dijadikan minyak. 21 tahun yang lalu kita bisa mendapatkan dan masih belum berhasil, mungkin karena kurang tekun. Nah, saya mengamankan 1 batang tapi juga masih belum bagus. Ini nanti kita akan datang ke Israel sana untuk mendapatkan bibit itu, karena yang bagus itu di Israel Palestina. Apa itu namanya? Apa itu tempatnya itu? Yang Haifa, di Haifa. Haifa itu sekarang dikuasai oleh Israel. Nah, nanti kita ke Haifa lagi untuk mendapatkan bibit itu. Mungkin sekarang lebih mudah lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah punya minyak itu, berarti zaitun punya, kacang tanah punya, kacang kedelai punya minyaknya itu. Kemudian kelapa, narojil punya. Jadi ini minyak kesehatan semuanya. Nah, minyak kesehatan. Semua ini mudah-mudahan di periode pembangunan gelombang kedua. Dan mudah-mudahan di gelombang kedua, ya putaran pertama masjid kita ini sudah sempurna, dalam arti sempurna yang seperti yang kita gambarkan pertama. Artinya sudah ada selasar di pinggir, karena 7 tahun itu panjang. Mengapa 21 tahun belum bisa? Ya karena belum bisa. Jangan terlalu rumit menganalisanya, karena belum bisa. Nah, sekarang kok sepertinya 7 tahun bisa? Ya karena kita bisa gitu.
Ya, dua-duanya jadi bisa mendorong percepatan kalau begitu. Kalau disesali, mengapa 21 tahun nggak selesai-selesai? Itu nanti kalau disesali, maju yang 7 tahun juga nggak bisa itu. Nah, jawabnya mengapa 7 tahun 21 tahun nggak selesai? Ya karena belum selesai. Nah, kenapa 7 tahun kok niatnya sudah selesai? Ya karena akan selesai. Jadi 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahun. 7 tahun dinding-dindingnya selesai. Insya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian proyek besar lagi yang kaitannya dengan kelautan itu adalah mempersiapkan titik yang pertama adalah di Pantura yang kita namakan kawasan industri perikanan terpadu seperti yang dikuliahkan oleh narasumber yang pertama dulu. Ini feasibility study-nya sudah selesai, tinggal mengajukan kepada perizinan-perizinan atau rekomendasi-rekomendasi. Itu juga memerlukan biaya yang ya tidak banyak sesungguhnya, tapi kalau tidak dicari ya nggak ada. Jadi tidak banyak, namun harus dicari. Tadi sudah digambarkan ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Yang membuat FS-nya itu seperti ini besar. Kita bilang lanjutkan saja, berapa? Nanti kalau bisa ditunaikan ya ada uangnya. Gitu. Kalau bisa diselesaikan berarti ada uangnya. Uang itu gampang dicari. Yang susah itu adalah kemauan untuk mengadakan program seperti itu. Dan kita diberikan kemauan membuat program seperti itu di saat banyak orang tidak melakukan itu. Nah, ini juga satu karunia, suatu yang patut kita syukuri bersama. Nah, saudara-saudara sekalian, memang seperti ini. Apa yang kita lakukan tidak berat, namun juga tidak ringan. Mengapa tidak berat? Inna ma'al usri yusra. Mengapa tidak yusra? Karena juga ada al-usr. Jadi dua-duanya ini imbang. Maka al-usru bainal yusraini. Problem itu diapit oleh problem ringan juga. Jadi yang problem berat diapit problem ringan. Inna ma'al usri yusra. Yang berat diapit dengan yang mudah-mudah. Saudara-saudara, tetap kita ini perlu punya kekuatan yang mandiri itu tetap. Sampai kapanpun. Sebab siapa yang punya kekuatan yang mandiri, dia yang akan bisa mengitmamkan kalimat. Mengitmamkan problem-problem yang tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau tidak mandiri, pasti ketergantungan pada orang, tergantungan pada instansi dan lain-lain. Maka kita ini harus menggolongkan diri kepada syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidupnya itu diabdikan pada ibadatullah. Jadi berdharma bakti kepada Allah. Nah, orang yang terus berdharma bakti kepada Allah itu yang hatinya selalu dikaitkan kepada masjid, wa qalbuhu mu'allakun indal masjid.
yang hatinya selalu dikaitkan ke masjid. Mengapa masjid? Masjid itu fihi rijal yuhibbun ayyatatoharu. Isi masjid itu pejuang-pejuang yuhibbun ayyatatoharu, yang selalu ingin bersih. Dan masjid itu usisa alat taqwa. La masjidun usisa alat taqwa, masjid yang didirikan kepada prinsip-prinsip ketaatan ilahiyah, yang isinya rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, orang-orang yang selalu ingin tampil dengan bersih. Bersih fikir, bersih niat, bersih segala-galanya. Nah, itulah yang dinamakan syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan itulah yang akan mendapat perlindungan ilahi di saat siapapun tidak bisa melindungi. Dan ini kita sudah rasakan tatkala kegiatan kita itu selalu didasarkan pada inti Tuhan yang Maha Esa, ta'abbud pada Tuhan yang Maha Esa, dan hati kita tertaut kepada masjid, itu efeknya sudah kita rasakan. Di saat tidak ada yang bisa melindungi, kita terlindung. Ya ujiannya ya ujian yang sedang berjalan ini. Betapa susahnya orang. Tapi di kita tidak ada yang susah. Betapa merangkaknya orang. Kita jalan oke. Mengapa? Karena perjalanan kita tetap syabun nasya'a fi ibadatillah. Manusia yang terus bergerak hidup ini hanya untuk pengabdian pada Tuhan, mencari keridhaan Tuhan. Mengapa? Hidup di negara yang bertuhan. Negara yang dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan ragu-ragu saudara. Perlindungan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita berlindung juga kepada Tuhan. Jadi kita masuk kelompok 7 orang yang mendapat perlindungan. Di saat siapapun tidak bisa melindungi.